Oke, yang lain kita salami Bang Pit. Bang Pit. Salve, selamat malam Bang Pit. Salve. Dengan Bang Pit ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada Romo ataupun kepada Om Tes atau kepada si Sophie, silakan. Ya, saya mendengar saja dulu sambil bekerja. Masih kerja nih. Wah, mantap Bang Pit, ini hebat. Seperti Yesus bilang, Bapakku kerja sampai sekarang, saya juga. Iya, Romo. Mantap. Ya. Jadi sukacitanya Yesus, yang tersenyum juga sukacitanya yang Yesus gendong ya, Pak Tes. Jadi kalian dua-duanya betul. seperti gambar ini. Kembali kepada pangkuannya. Benar. Karena Bapak itu memeluk anak yang hilang ya, dalam Lukas 15 itu kita temukan Bapak keluar dan memeluk. Bilang, engkau sudah di sini, engkau sudah selamat, engkau di sini. Terima kasih untuk sudah kembali, cari yang benar gitu. Romo, sedikit Romo. Yo, silakan Bang Pit. Ya, ini yang kadang-kadang pertanyaan guyonan kadang-kadang membingungkan juga. Mengenai foto Yesus ini, gambaran ini ada nggak di dalam Alkitab tentang wajah Yesus? Oke, jadi jangan lupa kalau wajah Yesus kita kembali ke kain kafan, kita kembali ke Veronica punya begitu. Tapi ini yang ditulis seperti ini jangan pikir, wah ini gambar Yesus seperti tidak. Ini hanya karena saya pasang karena situasinya Pak Tes tadi, dia bersuka cita. Jadi Allah juga bersuka cita karena satu orang yang kembali. Jadi bagaimana Bang Pit menandakan sukacita? Dengan cara seperti apa? Muka muram ya Pak Bang Pit. Kalau Bang Pit lagi senang, lagi gembira, Bang Pit pasang muka seram atau bagaimana? Enggak dong. Enggak dong begitu. Pasti percaya, muka percaya. Bagaimana wajah yang bersukacita dari Yesus atau dari gembala ketika dia menemukan domba yang hilang? Ekspresi seperti apa? Ya seperti habis facial. Habis cuci muka gitu. Bercahaya. Iya pasti. Temukan domba yang hilang, muka sedih gini. Oi, kau buat saya sengsara. Seperti itu. Oke, kita baca. Marcel yang kau baca Lukas 1 dan Lukas 15. Bagaimana ketika omong tentang perumpamaan domba yang hilang, nanti apa yang dibuat oleh gembala ketika menemukan domba itu dan dia undang siapa? Oke, ingat itu. Lukas 15 ayat berapa, Romo? Mulai dari 1. Lihat perikop, domba yang hilang. Gembala yang baik atau domba yang hilang, sama sih. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Oke, ini pemungut cukai berdosa datang kepada Yesus. Ini penting sekali. Kita yang merasa diri sudah salah nih. Kalau di sebelah mereka bilang mereka sudah temukan Yesus, mereka jadi orang kudus. Tapi tidak, ini yang ikut, yang pergi dengar Yesus ini siapa ini? Oke, siapa yang pergi dengar Yesus? Oke. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Itu sungut. Kalau orang kecil nih, orang-orang pendosa, pemungut cukai datang untuk dengar ajaran yang benar ini, yang merasa diri yang tahu betul itu, yang sebelah, kelompok-kelompok sebelah mulai bersungut-sungut nih. Ini pasti kehilangan persepuluhan ini pasti sebentar nanti. Oke, lanjut Marcel. Katanya. Siapa yang bersungut-sungut? Ya. Mereka bersungut-sungut. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?
Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, Bang Pit, mulailah pesta. Ya. Oke. serta berkata kepada mereka, Bapak Kutes sudah buat pesta belum? Ini loh buat pesta, lalu tapi pesta bukan pesta gereja yang merayakan ya pesta ini. Kehadiran Bapak kembali ke rumah. Oke. bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Oke, tahan di sini ayat 7-nya. Ya. Bang Pit, ayat 7-nya penting sekali. Allah punya sukacita karena apa? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kan mereka bilang mereka sudah temukan Yesus, sudah dipermandikan, mereka sudah orang kudus semua. Tapi sukacita di surga karena satu orang pulang ke rumah. Ya. Daripada 99 yang merasa diri sudah benar. suci. Oke. Bang Pit bisa ya, lebih besar sukacita di surga untuk mereka yang pulang kembali ke rumah daripada mereka yang 99 mengatakan haleluya. Barang siapa yang telah mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah penebus, dia sudah diselamatkan. Baca salah Roma 10 ayat 9 di luar konteks. Ya, oke. Terima kasih Pak Tes, terima kasih Sofi, terima kasih juga Bang Pit. Bang Pit, bagaimana orang ini suka cita yang untuk gembira, Bang Pit pasang muka sedih? Bagaimana Bang Pit nih? Aduh. Jangan sampai Bang Pit ini susah tertawa Bang Pit nih. Oke, silakan Deo kembali kalian. Ya, terima kasih untuk Bang Pit. Romo sudah jam 12. Apakah masih mau dilanjut atau sudah? Bang, kamu mau makan siang? Jam berapa makan siang? Plus makan siang. Oh, berarti engkau turun dulu dulu. Ya, saya turun dulu ya. Silakan. Terima kasih Romo Jen. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Iya, ini ada kesaksian dari Handayani ya. Handayani, selamat malam. Selamat malam Handayani. Oh, turun? Kenapa dia minta naik Handayani ini? Iya. Oke. Oke, bagaimana? Ada yang dibawa? Mau tema apa silakan? Atau Apakah teman-teman ada yang ingin naik lagi dan ingin bertanya? Silakan. Romo, yuk. saya punya pengalaman menjadi apa ya? Kalau di tempat saya namanya pengurus rukun. Kalau di anu ya lingkungan ya. Ya mungkin lingkungan atau stasi ya. Ya, Yo. lingkungan ya. Saya waktu jadi pengurus rukun Romo, hampir satu periode itu cuma 3 kali kumpul dengan saya punya umat. Tapi umatnya jalan terus. Bukan domba yang dicari, tapi gembalanya yang dicari Romo. Ini gembala ini nih. Deo. Aduh, bahaya. Saya bilang sama Marcel. pastor paroki saya Siapa, lah gembala yang hilang itu. Bukan domba yang hilang, gembala yang hilang. Oh, itu artinya begini. Kalau domba yang hilang, gembala yang cari. Kalau seandainya ada gembala yang hilang, kalian jangan lupa carilah. Daripada kalian fitnah. Saya terus Romo. Kalian harus mendoakan gembala yang hilang ini. Jangan memfitnah, jangan mempremi, jangan mencaci maki. Kasihan dia. Kalian hilang, dia yang cari. Dia yang hilang, kalian tidak mau bantu supaya temukan. Bagaimana? Jadi saya bilang sama pastor paroki, mungkin begini kita harus didik juga kita punya domba-domba ini ya. Kita harus hilang supaya dia cari kita juga. Iya, bisa jadi ya. Tapi ini Bang Pit sudah sengaja, ini bahaya sekali. Kan selama ini kan dicari setengah mati Romo, kan? Diajak tidak mau. Ya udahlah, kita aja yang hilang biar dia cari.
Oh ya, jadi kalian sudah hilang sekarang. Ini Bang Pit ini pasti darah Flores nih Bang Pit, pasti darah orang Momere pastinya. Bukan, temannya orang Momere saja, saya orang Toraja, Romo. Oh ini orang Toraja, orang tua mama angkat di Bekasi orang Toraja, Palinggi. Jadi ya mungkin karena kondisi waktu itu kan COVID ya. Tapi umat setiap mati mau bikin ibadah sudah tidak bisa kumpul juga apa semua. Ya pelan-pelan lah saya ngajarin mereka. Tapi mereka cari terus juga. Dan kegiatan rukun jalan terus. Kadang-kadang setiap mati juga kita mau kumpul-kumpul untuk ada mereka kan. Ya, apalagi kalau parokinya besar ya Pak ya. Memang kasihan ya. Kalau parokinya besar. Tapi ini juga panggilan untuk para gembala ya. Tolong bantu dulu. Kisah 20 ayat 28. Panggilan untuk semua gembala-gembala yang mungkin dengar pernyataan ini. Bukan saya tapi Paulus yang bilang. Hati-hati karena kalau kita tidak jaga kawanan ini, ada orang yang dari dalam yang dengan ajaran sesat ingin membawa domba-domba ini. Ya. Kisah berapa, Pak Ted? Kisah 20, tapi jangan bilang 19 ya. Kisah 20 ayat 28 selanjutnya. Rusak udah kalau sudah tertawa. Sementara kau baca sebentar untuk hibur kami. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik Sebagai uskup. untuk Uskup. oh ya Ganti dengan Karena penilik. Penilik kamu- itu uskup ya. Episkopa. Ya. Hanya diterjemahkan ke Indonesia sebagai penilik. Oke. karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Gereja yang diperoleh dengan darahnya sendiri, Ya. jangan kamu tinggalkan. Oke, lanjut. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab Para itu pendiri denominasi keluar dari mana? dari dalam. Oke, dari dalam. Lanjut. Ya. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Oke, jadi ingat pengudusan tadi diangkat oleh Roh Kudus oleh pentabisan ya. Penumpangan tangan adalah pentabisan. Jadi bangkit. Jadi semoga panggilan untuk para Romo yang mendengarkan live seperti ini, jangan tinggalkan dombamu. Apapun kesulitan kalian, ada bersama dengan mereka. Ini juga menjadi bagian dari pernyataan kesaksian hidupmu. Saya pikir perkataan, khotbah dan semuanya itu menarik orang. Tetapi ingat, kesaksian hidupmu menyeret orang untuk ikut Yesus. Dia tidak tarik lagi, dia pakai seret lagi. Mana yang lebih kuat, Bang Fit? Seret atau tarik? Seret. Seret. Macam kesaksian Pak Tes dan Sophie bukan lagi menarik orang. Ya, orang pasti menyeret orang. Ya, seperti itu. Iya benar ya, jalan ini yang benar. Oke, kembali ke Bang Pit. Bisa ya Bang Pit? Jadi tugas kita mendoakan. Bisa paham. Tugas kita berjuang supaya menemani perjalanan hidup mereka yang adalah gembala tidak mudah. Apalagi satu paroki
yang terlalu besar, sangat besar, dan untuk 2 imam memang kepala sakit juga ya teman-teman, tidak mudah. Iya. Toko Mama Lauren, Romo Paroki, saya tidak bisa mengomentari itu, tetapi saya selalu ingat bahwa kadang ada Petrus yang menyangkal, ada Yohanes dan Yakobus mau tempat pertama, mau selalu diagung-agungkan, ada Thomas yang kurang percaya, tetapi Yesus tidak pernah keluarkan mereka. Yesus tidak pernah keluarkan mereka. Makanya Paus Fransiskus katakan seperti ini, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Ingat itu. Gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Kita masih manusia. Gereja adalah kudus, satu, katolik, apostolik, dan juga berdosa, karena kita punya kondisi anggota ini yang adalah pendosa. Amin, amin. Doakan. Saya pikir doa kalian lebih kuat daripada badainya para gembala. Amin, amin. Oke, ada hal lain? Terima kasih dari hati yang tulus Pak Tes, Mbak Sofi, Ngana, terima kasih Ngana, Sofi ya. Engkau, maaf pakai kata Ngana seperti ini. Oh, ya saya belum lihat siapa yang mau naik. Oh, naikin Deutro. Untuk selamat malam Om Parhobas, ada yang sudah naik, Romo. Om Parhobas, selamat malam. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan Om Parhobas? Ya, malam Om Deo. Ya, silakan. Salve Romo, malam. Yap, Karhoba. Mohon maaf Romo mengganggu waktunya. Saya cuma sedikit bertanya Romo, tapi di luar konteks boleh Romo? Di luar judul. Jadi gimana kira-kira Romo ya, kalau orang yang sudah meninggal tapi belum sempat misalnya bertobat Romo, seperti itu pengakuan dosa atau gimana gitu Romo, kira-kira pandangan atau penjelasan dari Romo bagaimana ya Romo? Maaf Dew, atau saya ulangi kembali pertanyaan tadi, saya ada kesemati sesuatu, kurang dengar air tadi, bunyi air juga. Halo? Iya. Orang yang Iya, bagaimana iya. tadi? Jadi begini Romo, bagaimana kira-kira Romo pandangannya atau ayat ininya? Kalau Orang orang yang yang Mati tetapi belum sempat bertobat. meninggal tapi belum sempat bertobat begitu Romo? Orang yang mati tetapi Misalnya dia ketika dia dalam hidupnya dia mungkin berbuat jahat atau yang tidak disenangin oleh Tuhan dan belum sempat bertobat atau gimana gitu. Oh iya, saya sudah mengerti. Itu tugasmu mendoakan mereka. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Tugasmu dan tugas kita untuk mendoakan. 1 Yohanes 5, Romo? 5 16-17. 1 Yohanes 5. Bab 5 ayat 16-17. Kalau Tugas ada kita. seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Lanjut. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Parho, pengertian pertama, engkau kenal bahwa dia berdosa atau tidak kenal dia berdosa? Kenal Romo. Oke.
Tugasmu apa menurut 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ini? Mendoakan. Mendoakan Romo. Mendoakan arwahnya. Kita tahu bagaimana kita tahu bahwa dia sudah mati, karena pernyataan selanjutnya, karena doa-doa permohonan kita kepada Allah, Allah memberi dia hidup, artinya dia sudah mati. Tugas kita mendoakan dia. Ingat itu. Ingat itu. Tugas engkau, tugas saya, dan tugas kita semua adalah mendoakan Dia mereka yang yang telah sudah meninggal. Jangan kau biarkan itu. Jangan kau biarkan itu. Santo Paulus saja yang dikutip oleh teman-teman denominasi untuk memperkuat doktrin mereka, berdoa untuk orang yang sudah meninggal. 2 Timotius 1, 16-18. 2 Timotius 1, 16, 18. 18. Ya. Mama Madonna, engkau jangan lari-lari bertahan di sini. Kalau satu kurang di atas nanti Mama Madonna naik. Ini Pak Tes, ada satu juga ini keras nih, Mama Madonna nih, mamanya pastor yang tahun lalu baru mau masuk Katolik. Padahal dari Pentakosta, dari Calvin Pentakosta. Mamanya seorang pastor baru tahun lalu baru mau masuk Katolik. Mama Madonna, engkau tahan dulu Oke. Silakan baca. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Parho, Santo Paulus saja mendoakan arwahnya Onesiforus. Santo, yang mereka ambil Santo Paulus punya tentang predestinasi, selamat. Ternyata Santo Paulus juga masih mendoakan arwahnya Onesiforus. Semua ahli kitab suci Protestan mengakui bahwa itu yang dikatakan oleh Paulus tentang Onesiforus adalah doanya Paulus untuk Onesiforus ketika Onesiforus sudah meninggal. Deo kasih Om Bangkit mau turun, silakan supaya naikkan Mama Madonna. Parho, bisa mengerti? Iya Romo. Jadi itu yang pertama. Tapi sebelum dia meninggal, kalian panggil untuk minyak suci atau tidak? Belum sempat Romo. Oke, kalau minyak suci, tolong bantu dulu. Yakobus 5, 14, 16. Yakobus 14, 15 saja, cukup. Dari panjang-panjang. Yakobus, kalau minyak suci, kalian sempat kasih minyak suci ya. Kalau sempat panggil imam untuk beri minyak suci. Yakobus 5, 14, 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah tahan yang terakhir, kalimat terakhir, jika dia berdosa, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Betapa pentingnya sakramen pengurapan orang sakit. Tidak main-main, Parho. Kalau kalian lihat orang mau sekarat, panggil imam. Betul, Pak. Jangan biarkan dia mati tanpa minyak suci, sedangkan kamu tahu bahwa ada romo yang bisa ke sana. Itu kewajiban. Tidak main-main. Kalau minyak suci dipanggil jam berapapun harus bangun. Baik Romo. Ya, jangan lupa. Engkau Katolik, Pak Harun? Iya Romo. Oke, karena engkau Katolik ada Deuterokanonik. Tolong bantu dulu dengan 2 Makabe 12. 2 Makabe 12. 2 Makabe 12 Romo. Yo, 2 Makabe 12 ayat 44 46. Bagaimana, apa yang harus kita buat?
dengan mereka yang telah meninggal. Oke, silakan. Saya yang baca Romo. Ya. Ya, engkau sendiri yang baca, saya senang. Oke. Baik. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi tugasmu dan tugas saya untuk apa? Farod, Mendoakan Romo. adalah pikiran yang suci dan mursik. Mendoakan mereka yang telah berpulang. Dan orang Israel punya tradisi perayaan besar namanya Zikor. 4 kali dalam 1 tahun perayaan besar untuk mereka yang telah meninggal. Nama mereka diulang di dalam 4 perayaan. Kalau perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama, kenapa kita tidak mendoakan orang mati? Sedangkan orang Israel punya 4 perayaan besar. Kita hanya 1 kali ya. Dalam kalender liturgi kita hanya bulan November. 2 November. Sedangkan orang Israel punya 4 perayaan. Bagaimana? Protestan bilang meneruskan perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama. Kalau tidak penuh yang ini, Farod, engkau bisa mengerti? Mengerti Romo. Oke. Ada hal lain? Engkau mau singgung purgatorium atau apa nih? Oke, saya tidak mau bawa kau ke purgatorium. Oke. Oke, satu lagi silakan. Satu lagi Romo. Jadi begini Romo, saya kebetulan suku Batak. Jadi adat istiadat atau kebiasaan orang-orang di kampung itu berdoa ketika ziarah, berdoa, dan saya sih tidak mengimani itu Romo, cuman kebiasaan yang beberapa, tidak semua saya lihat ada kayak memberikan sirih, daun sirih, apa seperti penyampaian kepada itu. Bagaimana Romo? Mohon maaf, kayak misalnya datang dari perantauan dibawa kayak semacam makanan, di kayak apa, dikasih daun sirih, berkata-kata di situ. Itu seperti apa itu Romo? Apakah itu Saya tidak tahu apa yang mereka sebut katakan pada saat itu. Kalau yang saya tahu ya Romo, mohon maaf, Itu doa atau bagaimana? jadi iya, jadi semacam mengatakan kalau kami datang berkunjung ke sini dan kami tidak membawa apa-apa, hanya ini. Jadi kayak semacam bawa makanan gitu kan Romo. Jadi kayak makan di situ bersama gitu. Mungkin dalam. Tapi makanan itu dimakan oleh orang yang bawa? Betul Romo, iya, sambil dimakan juga gitu. Tidak, itu kebiasaan orang Israel. Oh, oke. Iya, mereka pergi makan di kubur. Benar. Itu jadi bukan tidak kawasan Biblis. tidak menyalahi, Kalau tidak Romo. salah di Tobit ya. Sebentar, di Tobit, minta maaf, Tobit. Tobit berapa ya? Tapi begini Romo, mohon maaf. Jadi seperti makan itu, Kalau dalam pengertian itu atau beri makan untuk nenek moyang ke sana, atau saya tidak mengerti belum. Jadi begini Romo, makanan itu disediakan dulu, baru setelah itu baru kita makan gitu. Jadi kayak semacam ini pengertian saya, mohon maaf ya Romo, mungkin salah. Tolong dikoreksi kalau ada teman-teman dari suku Batak di sini. Pengertian saya seperti makanan itu ditaruh di depan makam itu dulu, sambil ditunggu dulu, baru setelah itu baru dimakan gitu Romo. Apakah itu salah? Ya, makanya saya masih melihat itu. Bukan orang yang mati yang makan kan? Kita yang bawa. Kita yang makan Romo. Tapi
kepercayaan mereka seolah-olah mengatakan biar mereka dulu yang cicipin, begitu Romo. Saya juga kurang paham Romo. Ya, saya belum masuk ke dalam budaya Batak. Mungkin ada teman-teman dari Batak bisa memperjelas dulu saya. Saya tidak bisa menghakimi apa yang saya tidak kenal betul kan. Sebentar ya. Baik Romo. Ada yang dari Batak sini, Deu, atau bisa kenal sedikit tentang itu? Oh iya Romo, itu biasanya kalau misalnya kayak saya datang ke kampung misalnya di Samosir gitu kan, dari perantau dari Jakarta. Nah kan kita nggak mungkin bawa apa-apa kan. Biasanya nih kita udah telepon dulu sama orang di kampung. Besok saya mau ziarah ya. Besok saya sampai. Tolong dong masak. Misalnya gitu ya, masak apa? Misalnya ayam kampung di Gota gitu ya, dimasak darah begitu. Nah udah ntar kita masak. Ya udah kita bawa, kita makan di depan ada tugunya gitu ya. Tambaknya kalau orang bilang tuh susunannya kayak rumah kecil gitu, buat disusun buat tempat-tempat tulang belulang. Nah di situ, tetapi ada beberapa juga yang ibaratnya dia menaruh sirih. Jadi benda-benda kesukaan almarhum dulunya. Contohnya dia dulu ngerokok filter. Nah, dibawain rokok filter ya dibakar. Begitu aja sih Romo. Jadi kita nggak ngomong. Tapi dalam 2 Makabe katakan bahwa berdoa dan ingat. Berdoa dan ingat. Sekarang kita harus analisa kata ingat nih di Ibrani dia pakai kata apa ya? Aduh ini dia strongnya dia tidak mau karena dia tidak ada deuterokanonik di dalam kamusnya Protestan, tetapi tidak ada Makabe. Mengingat itu dengan banyak cara ya. Contohnya, kalau saya duduk di kuburnya nenek saya, kami kan cerita lagi lucunya neneknya seperti apa, dia suka seperti apa. Maksudnya ingat dan berdoa untuk mereka yang telah meninggal adalah pikiran yang mursyid dan suci dalam pengertian itu. Kita mulai dari mengingat. Parong, engkau mengingat dengan cara seperti apa? Ini yang tadi Deo bilang dia suka rokok ya. Kita harus ingat dia dengan cara dia kasih rokok seperti ini. Tapi setiap kali engkau pergi ke kubur, apakah engkau berpikir bahwa memberikan makan kepada berhala? Parong, pikiranmu itu harus dihilangkan pertama. Tidak Romo. Ya, ini yang jadi persoalan bahwa ketika Protestan mengkritik praktik seperti itu seolah-olah kita memberikan makan kepada berhala, kepada nenek moyang. Ternyata yang pertama kita harus bersihkan konsep tentang berhala dalam Paulus punya itu seperti apa. Saya mau kita lihat. Kalau seandainya tadi Makabeus bilang, berdoa, ingat berbagai cara untuk mengingat orang yang sudah meninggal ya. Cara hidupnya, cerita lucunya, apa yang disukainya, kita kembali mengenang dan ingat kepada mereka yang telah meninggal adalah berdoa dan mengingat mereka yang telah meninggal adalah pikiran yang mursyid dan saleh. Dan hati-hati kalau teman-teman sebelah bilang, kamu kasih makan orang nenek moyang di kubur, berhala dan semua. Tetapi kita harus mengerti berhala menurut Santo Paulus itu seperti apa. Kolose 3 ayat 5. Kita mengerti itu dulu. Kolose 3 ayat 5. Engkau baca sendiri dulu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kita analisa pelan-pelan. Ada 5 hal di situ ya. Oke, ada 5 hal. Ya. Yang pertama, sebab berhala artinya sama dengan apa? Musyrik ya, Romo. Tidak yang pertama. Yang pertama yang ada di situ. Percabulan, Satu, percabulan. Percabulan. kenajisan, Yang kedua, kenajisan. hawa nafsu, Ketiga, hawa nafsu. nafsu Yang keempat, nafsu jahat. keserakahan. Dan keserakahan. Apa yang ada di kepala? Ketika engkau pergi bakar lilin atau kunjung kubur nenek moyang kita, apa yang kita pikirkan? Pikiran najis? Tidak, Tidak, rindu. Tangen. Karena itu adalah persekutuan kita dengan mereka yang juga gereja.
Dalam pengertian persekutuan kita dengan semua orang tua. Gereja bukan kita yang masih hidup saja. Makanya di Katolik ada 3 gereja itu. Triumphante, maaf dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Deo. Gereja yang sudah di surga namanya apa? Gereja Jaya. Gereja Jaya, Triumphante atau Triumphante, gereja yang di purgatorium. Gereja yang menderita. Yang menderita dan gereja yang masih hidup. Berziarah berjuang ya. Berziarah. Jadi ada 3 relasi gereja di dalam kesatuannya itu. Kenapa? Karena yang jauh dan dekat disatukan dalam gereja. Deo engkau baca atau Marcel engkau baca Efesus bab 2 mulai dari ayat 12. Bagaimana persekutuan kita yang dekat dengan mereka yang jauh. Yang jauh dan dekat dipersatukan dalam satu gereja. Ayat 16-nya nanti, tapi kita mulai dari ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Oke, konsentrasi di ayat 16. Marcel ulang. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Cukup. Yang memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Dan tubuh itu adalah gereja. Kolose 1 ayat 18. Tubuh itu apa? Kolose 1:18. Oke. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Oke, jadi tubuh itu gereja. Barang kita dipersatu. Gereja yang jaya triumphante, gereja yang menderita, dan gereja yang berziarah. Ini penting sekali dalam proses perjalanan. Jadi konsep Katolik, kita tidak pernah putus hubungan dengan mereka yang meninggal. Dengan Protestan, putus hubungan, lepas buang di kubur, tunggu hari penghakiman terakhir. Betul, Pastor. Bisa sedikit cerita, Pastor? Oh, silakan. Ya. Jadi menarik ini ya dari Pak Parobas, kebetulan saya juga dari Batak. Memang 10 tahun ini dengan pengajaran Katolik itu kan sangat kental sekali dengan adat istiadat. Ya. Karena kalau kita ketarik ke gereja mula-mula, ya, Tuhan Yesus itu pun dia tunduk kepada hukum adat. Ya. Bagaimana hukum adat Yahudi, ya, selama 8 tahun dia sudah harus disunat, ya, kemudian juga dia 8 hari bukan 8 tahun. Oh iya, sorry. 8 hari, ya. Artinya Tuhan Yesus menggenapi dirinya itu menyesuaikan adat istiadat. Nah, kembali lagi kepada yang Pak Parobas tadi, saya mengalami 10 tahun itu sosok saya mengabaikan kuburan orang tua saya. Ya, karena memang selama 10 tahun itu setan katanya. Iya. Aduh. Itu setan.
Itu nggak ada komunikasi, nggak ada kaitannya orang hidup dengan orang mati. Sedangkan ingat bahwa Maria Magdalena para rasul tiap hari kunjung kubur Yesus ya. Iya. Sampai kebangkitan. Iya, betul. Hal-hal yang kalau begitu mereka sejak kunjung kuburnya Yesus, kok kita nggak bisa kunjung? Maksudnya bagaimana? Betul. Lucu dalam pengertian itu. Nah, jadi memang kembali lagi ini yang saya cari ya. Susah sekali ini mencari Alkitabnya Katolik ini ya. Ada kitab Makabe karena saya search di Google juga nggak ada itu kitab Makabe ini. Di mana cetaknya ya? Karena itu dihilangkan. Ya, dihilangkan dari Pak Tesalonika sebentar dulu, ada yang bilang kalau panggil arwah dari kuburan ke rumah. Tidak, Katolik tidak panggil arwah ya. Kita mendoakan untuk arwah dan ingat dan berdoa, bukan panggil arwah ya. Oke, hati-hati dengan praktik seperti ini, panggil arwah ini membahaya sekali. Oke, lanjut Pak Tesalonika. ya, Pak Tesa. ya sangat sensitif ini sebenarnya. Tapi dalam konteks kita ke kuburan menziarah, kemudian kita bicara, iman saya bilang akhirnya saya mengatakan itu tidak masalah. Karena pada dasarnya saya nggak pernah baca kitab Makabe ini ya, tapi perayaan-perayaan Katolik kan ada semacam perayaan untuk mengingat orang yang sudah meninggal. Betul. Bahkan bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun pun itu diingat lagi. Iya. Artinya pada saat kita berkunjung ke kuburan orang tua, keluarga, itu kan bentuk ekspresi, memberi makan, terserah. Apakah kita, dianggap mengundang arwah? Ya kalau ada arwahnya di situ, why not? Ya kan, kita nggak tahu Tuhan Yesus itu akan memberikan seperti apa pengalaman spiritual apa kita dengan kekuburan itu. Nah, maksud saya kayak gini. Di pandangan di luar Katolik, kebanyakan mereka memutus itu. Hanya gereja Katolik yang tetap menjaga itu gitu loh. Karena nggak bisa dipisahkan kehidupan Tuhan Yesus juga dalam hidupnya di Israel sana. Dia menyesuaikan adat istiadat, kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan kita mengingat orang tua itu dengan datang ke kuburnya, nah di sini kita yang harus menetapkan, kita mengingat kehidupannya seperti yang Romo sampaikan itu. Ya kalau kita kasih rokok, ya kan, kesukaannya itu kan mengenang kehidupannya. Kalau umpamanya dia rokok Ji Samsu, umpamanya, terus kita kasih dia rokok di luar Ji Samsu, ya kan aneh juga, ya kan, rokok kesukaan gitu. Jadi bagi saya setelah saya pulang dari Israel ini Pak Robas ya kan, saya ngomong ini bukan tanpa suatu perjalanan spiritual. Kita tadi sudah panjang lebar saya memberikan kesaksian ini. Iman saya bilang no problem, karena seperti Tuhan Yesus pun kuburannya sampai saat ini diziarahi loh. Bukan menyamakan Tuhan Yesus dengan manusia itu disamakan setara, bukan. Artinya bukti sejarah itu penting. Ya, bukti sejarah bahwa kita punya orang tua itu penting. Kehidupannya maupun kuburannya. Ya. Saya terlepas selama 10 tahun. Saya menganggap adat adalah tidak alkitabiah. Sehingga itu juga yang menjauhkan saya dari kegiatan-kegiatan adat. Ya, tidak mengenal siapa itu umpamanya paman tulang. Berarti Yesus tidak pergi perjamuan Kana kah, Pak? Tidak perjamuan tidak. Itu kan itu kan luar biasa loh. Di perjamuan Kana itu mujizat pertama sekali Tuhan Yesus yang belum waktunya saja seorang Bunda Maria bisa mengubah waktunya Tuhan. Tuhan Yesus bilang belum waktunya. Ibu, ini belum saatnya saya.
Ya. Nah, Hebatnya kenapa Bunda Maria. sosok Bunda Maria ini harus kita jangan lepas dari iman Katoliknya? Ini yang sengaja dibuang. Ini yang nggak ada sama orang lain, nggak ada. Tidak ada. Hanya di Katolik. Pak, kesaksian dari Bapak selama 10 tahun itu Yohanes 2:11 itu di 1 sampai 11 digunakan nggak, Pak? Perjamuan di Kana untuk tempat Bunda Maria pernah digunakan oleh seorang pendeta untuk menjelaskan peran Maria? Pak Tes, Pasti tidak pernah. selama 10 tahun di sebelah. Seperti itu loh. Sudah di pandangan seperti itu loh. Istilahnya Ya, Pak? tidak. Ya, halo? Selama 10 tahun di sebelah, apakah Injil tentang Yohanes 1 1 sampai dengan 11 tentang perjamuan di Kana, apakah digunakan oleh pendeta untuk menjelaskan? Rata-rata mereka fasih menjelaskan itu. Tapi tidak menghidupi. Tapi bukan karena peran Maria di sana, kan? Yes. Di situ saya kok bisa ya? Aduh, sayang sekali ya Bunda Maria tidak. Ya sudah, kalau memang ini yang terbaik ya. Seperti selama 10 tahun ini betul. Tapi setelah dari Israel, bukti sejarah itu saya lihat, saya rasakan gereja Katolik yang menjaga warisan ini adalah bodoh kalau kita menyangkal itu. Betul. Kalau kita hanya mengandalkan Alkitab tanpa ada fisik, tanpa ada peran, tanpa ada gereja, itu sama dengan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya disinilah sempurnanya karya Tuhan. Ya Pak Tes. Yang lucunya mereka bilang gereja rohani, gereja spiritual dibangun ketika seorang membaca kitab suci. Mereka menerima kitab suci fisiknya dari Katolik, Pak. Itu di situ apa ya, antara tidak fair namanya. Ya, Nggak fair. dalam kehidupan. Bukti fisik kitab Tidak suci itu fair. mereka terima dari Tidak gereja. fair, tidak Katolik. konsisten. Kanon Untuk dan semua mereka mengumpulkan terima. Untuk mengumpulkan, kita kan kitab suci kita itu kan bukan seperti yang lain. Perjalanan panjang untuk mengumpulkan itu. Untuk Iya, sampai kepada perjalanan panjang. Konsili Roma itu tidak gampang. Tidak gampang. Jangankan untuk pembuktian itu gitu, pembuktian yang sederhana lah dulu ya. Kayak pokoknya kita di persidangan lihat orang yang bersaksi di persidangan itu kan perlu bukti. Lah ini masalah iman, kalau nggak ada buktinya, iblis akan gampang untuk membelokkan itu gitu loh. Ya, jadi saya ada dengan yang disampaikan oleh Pak Parobas tadi, ya bagaimana itu? No problem. Kegiatan itu bisa, bisa. Itu kan ekspresi. Itu ekspresi. Kasih makan, no problem. Tidak dikasih makan juga no problem. Kalau itu menjadi suatu adat. Iya. Ya. Kalau tidak ada bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan, ekspresi namanya ya, menurut saya ya. Karena memperlakukan orang mati juga di Israel sampai sekarang itu mereka itu jangankan apanya ya, menghadapnya juga harus menghadap ke Yerusalem. Nah, Agama pertama yang mengajarkan sebelum Islam kiblatnya itu yes, Israel. Yahudi. Yang menentukan kiblat Kuburan gitu loh. Jadi perlakuan mereka kepada orang yang mati juga mereka menunggu kedatangan Mesias gitu ya. Sampai seperti itu adatnya Israel ya. Orang Yahudi yang orang Yahudi khususnya gitu ya. Tuhan Yesus kan orang Yahudi dari dia orang Yahudi dia dalam hidupnya kan. Nah, gitu. Jadi kembali lagi nggak perlu diperdebatkan. Silakan saja bisa ekspresi. Artinya itu jangan sampai ini saya menjadi memuja setan nih. Ini kata-kata ini yang selalu diperdengarkan di luar Katolik sehingga kita tidak mengerti lagi umpamanya di mana kuburan orang tua, bagaimana mengekspresikan
rasa cinta kita. Memang orang Batak bilang gitu. Saya pikir yang kedua adalah kita terlalu kurang ajar dengan sejarah di mana para martir meninggal dan mati untuk kita semua. Di Roma mereka sembunyi merayakan Ekaristi di katakumba di kuburan orang Romawi. Iya. Mereka harus merayakan Ekaristi di sana, sembunyi, menguatkan iman supaya iman itu sampai kepada kita ini. Mereka harus menggunakan banyak kuburan Romawi di katakumba kuburan yang di bawah tanah merayakan Ekaristi. Betul. Artinya penghormatan kepada mereka yang punya jasa, punya peran dalam hidup kita maupun dalam dunia ini hanya di gereja Katolik. Nggak bisa kita bilang saya nggak peduli dengan adat. Tuhan Yesus aja semasa hidupnya mengikuti adat istiadat. Setuju. Ya, jadi jangan kalau kita masuk ke area itu, ya kita bilang itu musyrik, mistik, menyembah berhala, itulah yang dikumandangkan di luar gereja Katolik. Sehingga nanti kita untuk melihat, mengapresiasi di mana sih makamnya Santo Petrus itu nggak mau tahu. Iya nggak Pak? Sejarah jadi hilang ya Pak? Iya sejarah. Karena keyakinan itu nggak bisa dipisahkan dengan bukti-bukti sejarah. Soalnya makam Santo Petrus di Roma, Pak. Jadi dorong tolak. Iya. Jadi kan ini kan di luar Katolik ini sengaja itu dihembuskan sehingga kita yang menunjukkan bukti-bukti sejarah itu nggak mau tahu. Ya, yang penting Alkitab yang kita betul kata Romo tadi itu. Aduh, saya juga berpikir betul. Oh, yang penting Alkitab ya kan untuk menentukan itu menjadi firman Tuhan kan bukan segampang langsung hasil karya seseorang. Berdebat ini ilmuwan, ahli sejarah, ahli apa dalam satu forum apa namanya, Pastor? Konsili untuk mempertanggungjawabkan ini. Untuk 4 konsili, Pak. Roma 382, Kartago, Hippo, dan Trente. Yes. Tidak main-main. Yes. Jadi ini yang baru lahir kemarin bilang dia yang paling benar, sedangkan mereka ambil yang secara fisiknya ambil kitab Katolik yang kanon kan? iya. Nggak malu ya? Iya. Maksudnya seperti itu. Betul. Yang menjadi penemu dalam hukum bisnis saja pun itu penemu itu hak paten, Pak. Kalau kita pakai hak paten, 27 kita perjanjian baru, mereka nggak boleh pakai. Yes. Dalam hukum bisnis saja itu dilindungi hak paten, hak atas kekayaan intelektual. Ini hak atas intelektual kita, pun bapak-bapak gereja ini. Kata, ya saya sudah di level ini. Jadi di level mana itu? Di level satu kesimpulan yang sempurna. Kalau ada yang bilang tidak ada yang sempurna di bumi, masa sih nggak ada yang sempurna? Yang sempurna itu gereja Katolik. Pak, dia mencintai gerejanya, Pak. Efesus 5 ayat 25, Marcel. Gimana kalau Kristus mencintai gerejanya, kenapa Protestan tidak mencintai gerejanya? Kristus yang dicintai oleh Kristus. Dan bukan hanya mencintai, tapi menyerahkan dirinya untuknya. Saya kadang bertanya ya, kalau Kristus sendiri mencintai gerejanya, bagaimana Protestan tidak mencintai gerejanya Kristus? Marcel. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengudus. Bukan hanya mengasihi, menyucikan. Baca lanjut. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Dia pelihara apa? Ayat 29. Ya.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap gereja. Bukan hanya menguduskan, memelihara, dia menyelamatkan gereja ini. 23. Supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi 23. 23, sorry Pak. Marcel. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang Dialah. menyelamatkan tubuh. Pates, siapa yang menyelamatkan gerejanya? Yesus sendiri. Makanya gereja adalah sakramen keselamatan. Oh, kita sapa dulu. Ini Bu Madonna.